Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Faris. Pada sore kali ini, saya ingin membahas tentang media tanam. Tadinya saya mau bahas tentang syarat tumbuh tanaman, tapi syarat tumbuh itu agak panjang bahasanya. Jadi saya sekarang mau coba bahas yang lebih simpel dulu, yaitu tentang media tanam. Apa sih media tanam itu? Media tanam adalah tempat tanaman tumbuh. Bisa berbentuk padatan, bisa cair, bisa berbentuk emulsi atau uap ya. Kalau teman-teman mungkin pernah datang ke kebun bukan aquaponik, aeroponik. Aeroponik itu tanamannya digantung-gantung dalam kontainer ya, akarnya tidak mengikat pada tanah apapun. Juga tidak terikat dengan air. Ngambang aja gitu akarnya. Nah, terus kemudian secara berkala ada moisture sama sprinkler yang menyemprotkan air plus nutrisi ke tanaman tersebut sehingga tanamannya dapat nutrisi terus menerus. Nah, tentunya buat kita semua yang paling umum adalah media tanam berbentuk padat. Bisa tanah, bisa non tanah. Contoh yang non tanah itu arang sekam, kokopit, sekam padi ya, baik yang mentah atau yang sudah terfermentasi. Terus kemudian kalau anggrek suka pakai papan pakis atau pakai arang atau pakai pumice stone ya, batu apung, kemudian zeolite, perlit, terus ada lumut gitu ya. Ada banyak sekali media tanam yang dipakai oleh para hobiis tanaman hias. Nah, untuk memilih media tanam apa yang cocok, kita harus kenal tanamannya dulu agar media tanam yang kita gunakan sesuai dengan syarat tumbuh tanaman tersebut. Contoh misalkan begini, untuk aglonema tentunya tidak tepat jika menggunakan media lumpur, tetapi buat teratai tidak tepat jika menggunakan medianya kokopit gitu ya. Lumpur adalah yang paling tepat buat teratai. Lalu kemudian untuk anggrek, dendrobium, phalaenopsis, anggrek-anggrek yang tumbuh di pepohonan, menggunakan tanah tentunya juga tidak tepat, tapi bisa menggunakan media lain selain tanah. Nah, tetapi menggunakan bongkahan arang misalkan untuk keladi, alokasia ya kurang oke karena akarnya akan sulit mengikat si media tanam tersebut. Nah, media tanam itu punya masing-masing punya karakternya. Karakternya ada apa aja sih? Ada 3. Yang pertama karakter fisik, yang kedua karakter kimia, yang ketiga karakter biologis. Karakter fisik apa aja? Karakter fisik yang kelihatan mata ya. Yang pertama kepadatan atau densitas. Tiap media tanam beratnya beda-beda setiap volume, setiap liter. Tanah misalkan cukup berat, 1 liternya mungkin bisa mencapai 2 kg, tergantung jenis tanahnya. Kemudian lumut tentunya sangat ringan ya, sphagnumos sangat ringan, sekam mentah sangat ringan, kokopit ketika kering sangat ringan, ketika basah cukup berat. Itu contohnya tadi. Yang kedua, persen dari ruang pori. Persentase ruang pori ini adalah kemampuan media tanam mempertukarkan gas. Akar butuh bernafas ya, dia butuh oksigen, sehingga dia juga butuh pori-pori, media tanam yang punya pori-pori yang cukup baik agar si tanaman tetap akarnya bisa dapat oksigen. Nah, biasanya persen ruang pori ini juga berhubungan sama kemampuan kemampuan media tanam membuang kelebihan air atau kita menyebutnya drainase. Kalau drainasenya buruk, cenderung akar tanamannya juga tidak bisa terdevelop dengan baik. Lalu kemudian tadi ada apa tuh? Yang pertama berat jenis, kemudian ada persen ruang pori. Yang ketiga adalah water holding capacity atau kemampuan media tanam menyimpan air. Ada yang mudah sekali menyerap air dengan cepat, tapi juga mudah kehilangan. Contohnya kokopit, arang sekam, sekam mentah ya, termasuk yang terfermentasi begitu.
yang di tangan saya ini namanya orang nyebutnya Oasis. Ini rockwool sebetulnya, salah satu apa namanya jenis rockwool. Ini juga termasuk yang menyerap air sangat cepat, tapi juga cepat kehilangan. Lalu kemudian kalau tanah, dia menyerap sangat cepat dan sangat kuat menahan air. Ada bahkan saking kuatnya menahan air, si tanahnya masih punya air tapi tanamannya nggak kebagian karena water holding capacity dia yang terlalu kuat, sehingga airnya ada tapi nggak tersedia buat si tanaman. Itu 1, 2, 3 ya. Tadi sudah bobot, sudah persen ruang pori atau drainase. Yang ketiga tadi water holding capacity. Yang keempat rewatability atau kemampuan si media tanam menjadi basah kembali ketika dia sangat-sangat kering. Nah, hati-hati buat teman-teman yang menggunakan kokopit, sekam mentah. Jika dia terlalu kering, ya, kemudian kita siram, biasanya air tidak terserap, ya. Sedikit sekali air yang terpegang oleh si media tanam tersebut. Sebagian besar terbuang, ya. Kenapa? Karena kokopit sama sekam mentah yang belum terfermentasi itu kandungan ligninnya sangat-sangat tinggi, dan itu membuat mereka bersifat seperti lilin, ya. Sehingga ketika mereka terlalu kering kemudian kena air, maka si airnya pergi begitu saja. Berbeda sama arang sekam. Arang sekam itu rewatability-nya sangat baik, ya. Termasuk si Oasis ini, ya. Jadi begitu misalkan dia sangat kering, ya, kena air langsung airnya terpegang oleh mereka. Perlit juga demikian. Mau tahu perlit yang mana ya? Sebentar ya, sambilin. Nah, ini dia perlit. Bendanya seperti ini, ya. Bobotnya sangat ringan, mirip dengan bobotnya batu apung, ya. Sangat ringan. Dan dia rewatability-nya sangat baik, ya. Jadi tadi itu sudah 4 ya. Kemudian karakter fisik itu aja kayaknya deh, saya lupa. Cuma 4. Karakter kimia. Nah, ini ada banyak nih karakter kimia. Pentingnya apa kita tahu karakter kimia media tanam? Karena bagaimanapun tanaman menyerap nutrisi dari tanah atau dari media tanam melalui reaksi elektrokimia. Jadi kalau media tanamnya karakter kimianya jelek, maka pupuk yang kita berikan atau nutrisi yang ada di dalam si media tanam tidak akan bisa diambil oleh si tanaman. Contoh yang punya karakter kimia jelek, misalkan kalau tanah itu tanah potsolik merah kuning misalkan, atau tanah potsol yang warnanya abu-abu, seperti yang biasa dipakai buat bikin tembikar atau buat bikin keramik, ya. Tanah ini sangat berat, ruang porinya sangat kecil, ya. Kemampuan drainasenya buruk. Kalau dibuat untuk bikin batu bata, bikin genteng, sangat bagus. Tapi buat media tanam tidak baik, ya. Sifat kimia pun karena pH-nya rendah, ya, maka sifat kimia pun tidak begitu mendukung untuk banyak tanaman. Nah, sifat kimianya apa aja sih buat media tanam? Yang pertama pH atau keasaman. Setiap tanaman punya rentang level keasaman yang tidak sama. Bahkan kadang-kadang satu spesies tanaman beda varietas, atau satu hibrida tanaman beda varietas, mereka punya nilai toleransi atau punya daya tahan yang berbeda-beda pada rentang pH tersebut. Ada yang tahan tumbuh pada pH 4 misalkan. Ada yang jangankan sampai ke 4, pH 5 aja udah ngambek dia, gitu ya. Misalkan sama-sama anthurium nih misalkan. Ada anthurium yang bisa tumbuh dengan pH hanya bisa antara 6 sampai 6,5. Ada yang misalkan hanya 5,5 sampai ke 6,5. Ada yang turun sampai ke pH 5 juga kuat. Ada yang begitu pH-nya lewat dari di bawah 6 sudah mulai ngambek, ya. Nah, itu yang pertama, pH. Lalu yang kedua, tanaman itu untuk mendapatkan nutrisi dari tanah, mereka saling bertukar kation dan anion. Makanya ada sifat yang namanya kapasitas tukar kation, yaitu kemampuan si media tanam mempertukarkan itu. Kalau dianalogikan begini, kalau ada 2 kota, ya, kota A sama kota B, penduduknya padat, gitu.
dan itu ada jalur transportasi di antara kedua kota tersebut. Nah, itu KTK. Makin lebar jalannya, maka akan makin banyak mobil yang bisa lewat di kedua kota tersebut. Makin sempit jalannya, kemacetan yang terjadi. Nah, sama KTK pada media tanam gitu. Ketika KTK-nya buruk, maka transportasi elektron dan kation dan anion itu juga terhambat. Ya. Makanya penting untuk meningkatkan kapasitas sukar kation. Ada lagi namanya kejenuhan basa. Kejenuhan basa ini adalah jumlah mineral basa yang ada dalam media tanam. Ini biasa dipelajari oleh para sarjana pertanian, nggak begitu, bukan sebuah pengetahuan yang harus detail diketahui oleh para hobiis. Tetapi ini kejenuhan basa dan kesuburan tanah berkaitan juga dengan KTK. Biasanya makin tinggi kejenuhan basanya, KTK-nya makin bagus, gitu ya. Ketika KTK-nya makin bagus, maka media tanam semakin responsif terhadap pemupukan. Makin baik KTK-nya, maka pupuk yang diberikan akan semakin banyak terserap oleh si tanaman. Tentunya dengan syarat akar tanamannya baik, gitu ya. Kemudian ada C organik, kandungan C organik, kandungan N organik, dan macam-macamnya lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah karakter biologis. Karakter biologis itu adalah kemampuan media tanah memberikan daya dukung biologis pada si tumbuhan tumbuh. Daya dukung biologisnya bisa menyediakan rumah atau tempat bagi bakteri atau jamur yang bersimbiosis baik untuk si tanaman untuk tumbuh bersama-sama. Gitu. Makin bagus karakter biologisnya, maka kemampuan tanaman untuk bersinergi dengan jamur dan bakteri yang baik itu akan semakin tinggi, dan tanaman punya kemampuan yang baik untuk bertahan terhadap serangan hama dan serangan penyakit terutama, gitu. Nah, jadi itu ya tiga sifat dan karakter dari media tanam. Nah, sekarang kalau secara praktis, apa yang bisa kita lihat dari media tanam yang bisa kita pakai? Nah, ini kan kadang-kadang seringkali terjadi pertanyaan demikian. Apa sih media tanam yang bisa dipakai agar aglonema saya nggak lonyet terus, atau misalkan agar anthurium saya tetap tumbuh dengan sehat, agar anggrek saya tetap tumbuh dengan baik? Media tanamnya yang pertama harus sesuai dengan karakter tanamannya. Gitu. Contoh tadi, anggrek bulan jangan pakai tanah, anggrek terestrial sebaiknya malah pakai tanah. Anggrek terestrial itu anggrek yang tumbuhnya di tanah kayak Spathoglottis, terus kemudian Papilionante gitu ya. Mereka masih sedang tumbuh di tanah, sehingga memang lebih baik kalau menggunakan media tanamnya tanah gitu. Kemudian kita lihat juga ekologi tanamannya. Ada tanaman yang tumbuhnya di hutan misalkan, di kedalaman tanah hanya sekitar 10-15 cm. Artinya dia tumbuh di tanah yang kaya dengan bahan organik di hutan itu. Kalau di aglonema, contoh misalkan aglonema rotundum, spesies yang ditemukan banyak di hutan di Sumatera sama di Kalimantan. Mereka tumbuh di dasar-dasar di permukaan, di tanah di permukaan di hutan di mana sangat kaya dengan humus gitu ya. Berarti dia membutuhkan tanah atau media tanam yang lembab, kemampuan menahan airnya bagus, tapi juga drainasenya bagus, terus kemudian bahan organiknya tinggi gitu ya. Kemudian pasti karena dia banyak humus, maka ada banyak jamur dan bakteri baik yang bersimbiosis dengan si tanaman tersebut. Jadi kita harus tahu dulu ekologinya. Jadi saya ingat dulu peristiwa ketika saya main aglonema pertama kali tahun 1958. Ketika itu banyak orang saking takutnya aglonemanya busuk, maka mereka menggunakan cacahan pakis untuk menanam aglonema. Seperti kebanyakan orang menanam anggrek bulan atau anggrek cattleya. Ini sebetulnya agak lucu. Kenapa? Karena aglonema itu tidak tumbuh di pohon, dia tumbuhnya di tanah, gitu. Sehingga menggunakan cacahan pakis tentunya akan membuat kita boros air dan boros pupuk, gitu. Karena kemampuan cacahan pakis menyimpan air itu rendah, ya, drainasenya terlalu besar, ya, sehingga pupuk dan air yang diberikan cenderung terbuang lagi ke bawah. Nah, ini kan mubazir, ya, buang-buang pupuk, buang-buang air untuk penyiraman, sehingga menjadi besar ongkos pemeliharaannya. Nah, belakangan banyak orang kemudian teredukasi, oh ternyata iya aglonema sebaiknya menggunakan media tanam yang sehat, ya. Ingat ya, nggak ada media tanam steril, tidak ada media tanam steril. Sekalipun kita membeli media tanam yang sudah disteril secara fisik dengan pemanasan, disteril secara kimia dengan desinfektasi,
Begitu kita buka wadahnya, maka seketika dia akan terpapar dengan spora bakteri dan jamur. Artinya nggak steril lagi. Tapi kita butuh media yang sehat. Media yang sehat, media yang pas dengan cara tumbuh tanaman. Nah, tadi misalkan tanamannya media apa yang cocok buat aglonema saya? Ya pelajari karakter aglonemanya. Aglonema ini senang tumbuh pada tanahnya seperti apa sih? Sehingga kita bisa mencari media tanam yang cocok gitu. Nah, kemudian belajar juga karakter masing-masing media tanam. Ada media tanam yang dia pure dari bahan organik yang inert. Inert itu artinya apa ya? Lama terdekomposisi. Lumut contohnya misalkan, atau sphagnum moss. Dia awet, tidak terdekomposisi. Tapi menggunakan sphagnum moss ini juga resikonya adalah boros pemupukan. Kenapa? Karena KTK-nya sangat-sangat rendah ya. Sphagnum moss tidak punya KTK yang baik. Sehingga dia ya tadi kita harus rajin sekali memupuk dan agar aglonemanya tumbuh dengan baik. Atau misalkan kalau anthurium itu kebanyakan epiphyt, memang tumbuhnya mereka nempel di pohon. Menggunakan sphagnum moss itu baik buat mereka, ya, karena memang paling cocok dengan tipikal pertumbuhan mereka. Aslinya kalau kita nemu di hutan, kebanyakan anthurium memang nempel di pohon, kecuali kuping gajah yang mungkin tumbuhnya di serasah, ya, bukan di tanah langsung tapi di serasah. Lalu kemudian misalkan media tanam yang cocok buat alokasia. Nah, alokasia dengan aglonema kurang lebih 11-12 ekologinya di hutan, sehingga kita bisa menggunakan media tanam yang sama. Lalu kemudian berjalannya waktu ada beberapa teman-teman yang mencoba menggunakan media tanam yang difermentasi. Nah, media tanam kenapa mesti difermentasi? Ada beberapa sebab. Yang pertama contohnya untuk kokopit. Kokopit kenapa sebaiknya difermentasi? Kokopit mengandung lignin yang sangat tinggi. Begitupun sekam mentah. Ligninnya sangat tinggi, ya. Sehingga sangat cepat kehilangan air, dan begitu kehilangan air, rewetability-nya atau kemampuan dia menyerap air kembalinya sangat jelek, ya. Nah, kemudian terutama kokopit itu mempunyai zat yang namanya tanin, yang kalau kita rendam di air dia akan berubah menjadi coklat. Nah, tanin ini itu seperti karbon aktif, ya. Dia menyerap mineral, menyerap pupuk yang kita berikan, dipegang sama dia, nggak kelepas lagi gitu, sehingga kebuang bersama dengan penyiraman. Jadi sebaiknya taninnya dicuci dulu. Habis taninnya dicuci dengan baik, baru kemudian difermentasi. Atau difermentasi sekalian juga bisa, karena tanin terfermentasi dia bisa terbongkar, terombak, struktur kimianya bisa berubah gitu ya, sehingga sifat taninnya menghilang. Nah, itu kenapa si kokopit dan sekam mentah sebaiknya difermentasi dulu. Lalu kemudian ada nggak media tanam yang nggak bisa difermentasi? Ada. Jangan menfermentasi perlit, zeolit, arang sekam, ya. Karena fermentasi itu tujuannya adalah merombak bahan organik yang besar, yang makro, dirombak menjadi lebih sederhana. Nah, sekarang kalau karbon mau kita rombak jadi apa? Perlit itu batu, ya. Zeolite batu, mau kita bongkar jadi apa? Nggak akan terfermentasi, ya. Fermentasi hanya berjalan pada bahan organik, ya. Sehingga yang bisa difermentasi itu biasanya adalah kotoran hewan, kemudian tanah yang masih mengandung bahan organik, ya, C organik, itu bisa difermentasi. Kemudian sekam mentah difermentasi, kokopit difermentasi gitu kan. Nah, itu oke. Fermentasi juga bisa meningkatkan jumlah bakteri yang bersimbiosis baik dengan tanaman. Nah, cuman begitu kita pakai fungisida dan bakterisida, bakterinya hilang gitu ya. Mati mereka gitu. Jadi itu kelebihan kekurangannya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh iya, tadi saya cerita tadi ya, aglonema dari tadi mereka pakai cacahan pakis kemudian berubah menjadi menggunakan media fermentasi. Itu sampai sekarang menjadi idola ya, media fermentasi buat aglonema. Nah, cuman tadi saya jelaskan, jangan kemudian berpikiran bahwa media fermentasi adalah media sakti, yang kalau begitu pakai itu maka aglonemanya akan baik-baik saja. Nah, tetap aja namanya hama, penyakit fisiologis, gangguan fisiologis itu akan datang. Dan kita harus tetap mempertahankan kualitas si media tanam tetap baik dengan pemberian pupuk. Kemudian kalau secara fisik kita dangir ya, digemburkan permukaannya, terus kemudian diberikan dolomit agar pH-nya tetap termaintain bagus,
di kisaran 6,5. Terus kemudian kita pastikan drainasenya dia tetap baik, karena boleh jadi memadat ya, memadat sehingga lama-lama drainasenya memburuk gitu loh. Nah, jangan lupa media tanam harus diganti secara berkala jika ukuran si tanaman pada media tersebut sudah oversize, sudah terlalu besar sehingga akarnya sudah nggak punya lagi ruang untuk tumbuh gitu. Kita harus ganti dengan media tanam yang baru. Nah, baik teman-teman, mungkin itu ya kali ini bahasan saya tentang media tanam. Next time saya ingin bahas tentang syarat tumbuh tanaman. Ada banyak yang saya mau bahas, tentang panas, tentang cahaya matahari, suhu udara ya. Banyak orang salah paham, tidak bisa membedakan mana panas mana terik ya. Dikiranya semua tanaman tahan panas akan tahan terik gitu, atau tanaman yang tahan terik akan tahan panas. Belum tentu. Tapi next ya, video berikutnya. Oke, selamat sore.